ada satu bahan kampanye yang menurut saya kurang cerdas. Nah, apa itu, Pak? Yang mungkin dalam pandangan saya justru tanda kutip membodohi masyarakat. Ngumpul-ngumpul, ya artinya melihat dinamika yang terjadi pada masa kampanye. Memang sudah memprediksi bahwa kemungkinan PDIP akan berjaya. Begitu susahnya mengalahkan pertahanan untuk incumbent. Untuk kita bisa mengalahkan pertahanan, apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ya, petahana itu kan bagaimanapun sudah memiliki keunggulan ya. Bicara cerdas, ada solusi. Setiap kejadian, kita mesti mengetahuinya. Apakah cukup mengetahui? Tentu ada hal-hal yang bisa kita pelajari di sana. Ada hal-hal yang mesti ada pengetahuannya di sana. Untuk apa? Untuk langkah-langkah ke depannya akan seperti apa yang mesti kita jalani. Sore hari ini kita akan ngobrol bersama Pak Yuda Suparsana. Selamat sore Pak Arta. Selamat sore. Terima kasih Pak Yuda udah datang kembali ke My World TV. Sama-sama. Mari kita berdiskusi. Kenapa kita undang kembali Pak Yuda? Karena fenomena politik di Bali. Ternyata dari dahulu semenjak kemenangan PDIP di Indonesia, bahkan mungkin sebelumnya, Bali terkenal dengan basis PDIP di Bali. PDI. Setelah PDI, PDIP. Idealisme, berkarakter, membudaya. Dan terbukti pemilihan bupati dan pemilihan gubernur di Bali saat ini didomisili oleh PDIP. Hampir semua kabupaten, kecuali Karangasem. Menurut Pak Yuda, kenapa bisa begitu? Ya, memang menarik. Jadi, selamat sore Pak Arta. Yeah. Sekali lagi terima kasih sudah mengundang saya kembali untuk kita berbincang-bincang pada sore hari ini. Jadi, kalau kita bicara topik hari ini atau sore ini mungkin menarik juga kalau kita diskusikan atau kita kupas tuntas lah istilahnya kan, berkaitan dengan hasil-hasil pemilu kada kemarin. Betul. Jadi yang menyambung seperti apa yang kita pernah diskusikan sebelumnya gitu kan. Jadi saat itu kan saya menyampaikan bahwasanya untuk Bali ini sangat unik karena dominasi PDIP sangat kuat. Jadi pada waktu sebelumnya saya sampaikan ketika itu adalah ketika Pilpres dimenangkan oleh Prabowo, kita pernah berpikir bahwa mungkin Gerindra akan mendominasi juga pada pemilu legislatif. Tapi kenyataannya PDIP masih bertahan. Nah ini sesuatu yang mungkin boleh dikatakan sebagai sebuah penyeimbang gitu kan. Eksekutifnya Prabowo Gibran didukung oleh Koalisi Indonesia Maju. Kemudian legislatifnya PDIP masih unggul. Betul. Nah, artinya memang dalam beberapa momen pilkada, momen pemilu legislatif. Untuk pemilu nasional dengan menangnya Pak Prabowo Gibran, apakah itu bisa dikatakan popularitas individu? Apa karena kimnya? Saya pikir karena
kekuatan individu paslon Prabowo Gibran. Popularitas mereka. Jadi saat itu kan saya sampaikan bahwa ini sebuah hal yang menarik. Ketika Pak Prabowo yang sebelumnya mungkin 3 kali kalah, kemudian bergabung dengan Pak Jokowi, itu kan, dengan Gibran sebagai representasinya di posisi wakil presiden. Nah, ini melahirkan sebuah kekuatan yang sangat besar. Jadi masyarakat bereforia menyambut pasangan ini. Jadi seolah-olah ada sebuah harapan besar, kan seperti itu yang saya sampaikan. Nah, memang tadinya sempat kita berpikir bahwa ini mungkin akan menimbulkan efek yang sangat positif bagi partai pengusungnya, terutama Partai Gerindra, yang memang partai yang dibentuk oleh Pak Prabowo. Nah, rupanya hal itu belum tercapai di 2024. Karena Partai Gerindra sendiri masih berada di nomor 3 di bawah PDIP dan Golkar. Betul. Memang PDIP mengalami penurunan kursi yang cukup signifikan, tetapi masih ada di posisi teratas. Nah, kemudian rangkaian tersebut berlanjut lagi di pemilu kada ini. Jadi aura persaingan itu sepertinya masih akan muncul kan. Ketika itu kita prediksi di pilkada nih, kekuatan Kim sebagai partai pengusung Prabowo Gibran itu sempat mau dipatenkan hingga ke tingkat pemilihan kepala daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Betul. Tapi kan kemudian yang namanya dinamika politik di pusat tidak bisa disamakan dengan di daerah. Kepentingan di pusat tidak bisa disamakan dengan kepentingan di daerah. Sehingga wacana Kim plus ketika itu untuk meliniarkan ini sampai ke daerah rasanya agak sulit. Dan memang seperti itu yang kita lihat di beberapa daerah. Memang Kim plus bisa berjalan, tetapi di beberapa daerah juga tidak seperti itu. Betul. Gerindra ada yang berkoalisi dengan PDIP, bahkan dengan PKS. Golkar juga ada yang berkoalisi dengan PDIP dan PKS, Golkar dengan melawan Gerindra, kan gitu. Betul. Jadi ada seperti itu. Jadi memang itu sebuah hal yang tidak bisa kita patenkan hingga ke daerah lah. Karena situasi yang berbeda di masing-masing daerah. Yeah. Dan kalau kita bicara khusus Bali, nah ini juga hal yang sangat-sangat kita prediksi sebenarnya. Saya sendiri dalam beberapa kali diskusi dengan kawan-kawan, katakanlah di warung kopi, ngumpul-ngumpul, ya artinya melihat dinamika yang terjadi pada masa kampanye, memang sudah memprediksi bahwa kemungkinan PDIP akan berjaya. PDIP kemungkinan berjaya. Iya, betul. Walaupun mungkin euforia paslon yang dilahirkan oleh Kim di Provinsi Bali itu juga cukup tinggi gitu loh. Tetapi harus kita akui ketika hasil pilkada kemarin menunjukkan dominasi PDIP masih sangat kuat. Bahkan lahirnya Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran ini boleh dibilang tidak begitu berefek terhadap pelaksanaan pilkada di Bali. Terutama bagaimana ketika itu euforia perubahan didengungkan di Bali gitu. Betul. Jadi dengan bagaimana ketika Pilpres ini Kim bisa menuai keberhasilan, diharapkan tadinya euforia perubahan itu bisa terjadi di Bali. Tetapi harus kita akui bahwa ternyata masih sulit untuk menumbangkan PDIP seperti itu. Karena kalau kita bicara dari sisi perolehan, PDIP masih menguasai 8+1. Kalau kita lihat dari alasannya, Pak Yuda, pemilih sekarang kan sudah mulai pintar. Pemilih sekarang sudah mulai mengerti mana yang baik, mana yang tidak. Pemilih sekarang sudah banyak mendapatkan pengetahuan atas politik. Yep. Kalau kita gali, apakah itu idealisme untuk khususnya di Bali, idealisme, budaya, apa memang paslonnya
lebih baik dari paslon yang lainnya? Saya pikir hampir semuanya menentukan. Hampir semuanya menentukan. Yang pertama idealisme, ya. Karena PDIP sebagai partai tradisional yang sangat mengakar di Bali, memang selalu dominan dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada. Dan itu berlanjut pada pilkada 2024. Nah, kemudian ketika kita bicara figur, kita lihat memang paslon yang dilahirkan oleh PDIP ini, Koster Giri, ya ini memang di atas kertas lebih unggul dibandingkan dengan paslon yang dilahirkan oleh Kim Plus. Memang secara ketokohan masing-masing punya pasar. Saya melihat bahwa paslon 01 nih, Mulyawan Arya atau yang diakrab dipanggil De Gajah. Betul. Itu mungkin unggul di pasar milenial. Betul. Karena kebetulan De Gajah ini kan tokoh muda. Kemudian mengklaim dirinya sebagai tokoh milenial juga. Karena memang beliau masih muda kan. Kemudian berpasangan dengan tokoh senior. Boleh dibilang tokoh PDIP senior yang mencoba pertaruhannya di luar PDIP. Pak Putu Agus Suratnyana gitu. Jadi ini sebenarnya kombinasi yang cukup baik nih. Ya. Figur muda berpasangan dengan figur senior. Bahkan mungkin sudah syarat pengalaman dalam politik. Betul. Sudah pernah menjadi anggota DPR, 2 kali menjadi Bupati Buleleng gitu. Maka dari itu Pak Yuda, banyak pengamat-pengamat politik mengatakan bahwa kemenangan atas pasangan nomor urut 1, De Gajah dan Pak Agus. Prediksi. Ya. Bahkan dari perbincangan di internal kita, di warung-warung dan lain sebagainya, banyak mengatakan yang menang adalah De Gajah dan Pak Agus. Nah, faktanya kenapa dia bisa kalah? Yaitu yang saya sebut sebagai euforia. Jadi De Gajah, ya kita sebut Mulya Pas ya, pasangan Mulya Pas ini mampu memainkan emosional masyarakat terkait dengan euforia perubahan. Nah, kita ketahui memang dalam periode kepemimpinan Pak Koster kemarin, mungkin banyak yang kelompok-kelompok masyarakat yang tidak puas. Betul. Atau mungkin merasa ada yang tidak pas saat itu. Betul. Nah, itulah yang coba dikelola oleh Mulya Pas. Dan berhasil. Tetapi kembali saya katakan bahwa khusus di Bali, saya melihat bahwa ada sesuatu yang mungkin agak berbeda nih. Jadi hampir mayoritas daerah di Bali ini itu memang sangat lekat dengan kekuatan emosional PDIP sebagai partai tradisional yang sudah sangat mengakar di Bali. Dulu saya pernah mengatakan bahwa siapapun yang diusung oleh PDIP, dia sudah mengantongi 20% modal bagi paslon yang diusung. Ini siapapun figurnya. Jadi ketika diusung oleh PDIP, modal kuatnya sudah di angka 20%. Itu berasal dari pemilih tradisional PDIP yang tidak peduli. Siapapun calonnya yang dilahirkan, dia akan pilih. Dulu Pak Yuda. Ya. Dulu seperti itu. Dan sekarang masih seperti itu. Saya berkali-kali mengatakan Pilpres menang Prabowo Gibran di Bali. Betul. Diskusi sebelumnya kan seperti itu. Tapi saya melihat ini karena keunggulan atau kekuatan figur Prabowo Gibran yang memang sudah sangat kuat. Berarti figur personal di Bali tidak kuat. Nah, itu yang saya katakan tadi. Ketika kita bicara idealisme, ideologi politik gitu kan. Kemudian kita bicara perbandingan figur. Saya melihat ketika Pak Koster kemudian bergabung dengan Pak Giri, ini melahirkan sebuah perpaduan kekuatan yang cukup menguntungkan buat partai yang mengusungnya, yaitu PDIP. Apalagi kedua figur ini adalah kader PDIP. Pak Koster sebagai gubernur petahana, kemudian
Pak Giri selaku Bupati Badung 2 kali. Betul. Nah artinya kedua figur ini sama-sama sudah memiliki basis dukungan. Pak Koster selain mungkin basis dukungan masyarakat yang selama ini puas dengan kinerja dia, juga kekuatan PDIP-nya, kekuatan partainya, soliditas partainya. Yang kedua, Pak Giri juga secara elektabilitas bahkan lebih unggul dalam beberapa survei ya. Ya. Daripada pasangannya Pak Koster. Betul. Jadi saya sebagai pengurus partai sebelumnya ini pernah membuat 2 kali survei partai. Ketika saya masih sebagai pengurus DPP kemarin bidang pemenangan pemilu Bali Nusra, kami buat survei 2 kali. Dan memang dalam kedua survei itu saya lihat kedua figur ini jauh lebih unggul daripada figur yang lainnya termasuk Mulya Pas. Jadi figur personal daripada Pak Koster dan Pak Giri itu cukup tinggi. Pak Giri bahkan di atas. Baru Pak Koster. Nah, saya melihat bahwa Mulya Pas ini masih di bawah. Itu 2 kali hasil survei yang kita dapatkan ketika kita akan mengeluarkan rekomendasi. Jadi sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan rekomendasi. Tapi dalam perjalanannya Mulya Pas mampu mengejar. Kalau saya perhatikan. Ya. Mampu mengejar atas ketertinggalan popularitas tersebut. Betul. Bahkan sempat digosipkan, didengung-dengungkan begitu banyaknya Pak Koster waktu menjabat menjadi gubernur yang digoreng adalah ketidakpuasan atas kinerja. Betul. Begitu. Termasuk beberapa isu-isu sentral lah seperti Piala Dunia. Betul, ya kan? Betul. Dan itu berhasil. Menurut Pak Yuda, apa yang membuat tidak berhasil ini? Karena saya pikir juga tidak sepenuhnya berhasil dalam mengelola isu itu. Jadi mungkin ada beberapa catatan yang pernah saya sampaikan dalam beberapa kali diskusi dengan kawan-kawan di luar ya. Bahkan saya pada posisi yang mengunggulkan Koster Giri memang sejak awal. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama di samping kekuatan figur saya katakan. Kekuatan partai pengusungnya, kekuatan figur itu sudah jelas. Survei sudah mengatakan seperti itu. Kemudian kedua, pola kampanye. Jadi saya melihat pola kampanye di antara kedua paslon ini juga sangat menentukan. Betul. Saya melihat mungkin dalam pandangan saya ada beberapa kekeliruan atau kesalahan dalam pola kampanye. Menerapkan pola kampanye ini. Ini yang menarik. Pola kampanye. Betul. Boleh kalau kita ngomongin partai nggak bisa dilawan. Yap. PDI. Mesin partai. Kalau ngomongin popularitas paslon, Pak Giri dengan Pak Koster dengan Pak Giri masih unggul. Masih unggul. Ya. Nah, yang mesti kita pelajari sekarang adalah pola kampanye. Pola kampanye. Kalau saya perhatikan pemilih di Bali, kadang-kadang ini baru perhatian saya pribadi Pak. Terlalu banyak omong kita, malah mereka nggak prihatin. Yap. Akan tetapi kalau umpamanya kita terpersekusi atau tersingkirkan, justru ada rasa kasihan-kasihan. Terzolimi. Terzolimi. Apakah itu pengaruh Pak? Ya, jadi begini, boleh saya menilai bahwa pemilih di Bali ini cukup rasional lah, terutama dalam menilai pilihan. Jadi terlepas dari persoalan mereka sudah punya pilihan karena berlatar belakang kekuatan partai dan juga figurnya. Nah, ketika kita hadapkan pada masa mengambang, nah ini ternyata mereka cukup rasional. Kemana mereka akan menentukan pilihannya? Itu yang saya katakan tadi, pola kampanye. Bagaimana paslon ini membranding diri, ini juga sangat menentukan. Betul. Nah, saya melihat tadi, makanya ada beberapa evaluasi mungkin catatan yang coba saya tangkap ketika proses kampanye itu yang juga itu menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat. Itulah. Yang pertama mungkin kita coba lihat dari sisi model kampanye terbuka atau model kampanye
di masyarakat yang diterapkan oleh kedua paslon ini. Saya melihat bahwa paslon 01 Mulia Pas ini cenderung menerapkan pola kampanye show of force. Artinya? Show of force itu lebih kepada mengejar euforia. Pengumpulan massa yang sebesar-besarnya dalam satu tempat. Jadi apa yang mereka gunakan metodenya? Yang pertama mengundang artis-artis nasional. Konser gratis. Kemudian jalan santai berhadiah rumah, berhadiah motor banyak. Nah ini menarik, memang menarik. Betul, sepakat. Dan sangat-sangat efektif untuk menghadirkan massa dalam jumlah yang besar. Ya. Dalam satu tempat. Tetapi kita harus akui bahwa itu tidak begitu efektif untuk mempengaruhi pola pikir calon pemilih. Kenapa? Karena dalam pengumpulan massa, figur ini bisa menanamkan Untuk pengenalan diri iya. Penyampaikan. Untuk pengenalan diri iya. Tetapi untuk mempengaruhi massa pemilih itu kan lebih ke apa yang akan diberikan kepada masyarakat. Sedangkan dalam pola kampanye itu justru lebih banyak adalah hiburan. Jadi massa yang berkumpul di situ lebih tertarik dengan hiburannya daripada apa yang menjadi program pasangan itu. Karena mereka menerapkan masa kampanye Pilpres lebih kepada hiburan, joget-joget. Ya, kalau itu kan saya waktu itu kan sampaikan juga, bukan itu efektivitasnya, tapi karena kekuatan Prabowo Gibran memang sangat kuat secara nasional, dan itu figurnya. Betul. Nah ini kan beda. Mulia Pas ini kan tidak sekaliber itu. Itu loh. Bahkan berdasarkan polling popularitas masih tinggi Koster Giri. Nah saat itu Prabowo Gibran kan memang juga tinggi gitu loh. Oke, kampanye pengumpulan massa yang banyak. Betul. Itu hanya sebatas memperkenalkan diri. Iya, sebatas pengenalan diri iya. Euforianya dapat memang. Begitu besar massa yang hadir. Tapi mereka hadir pertama karena hiburan. Mereka ingin menonton artis papan atas nasional yang dihadirkan di situ seperti Dewa 19 kan, apalagi gratis, jarang-jarang loh konser gratis menghadirkan artis nasional gitu kan. Kemudian kedua, jalan santai. Masyarakat memenuhi kegiatan itu. Ya orientasinya mencoba peruntungan, mendapatkan hadiah. Karena ada rumah di situ, ada motor. Tapi belum tentu itu efektif untuk mempengaruhi elektabilitas. Kalau popularitas, iya. Siapa yang bikin acara itu? Degajah, iya. Tapi ketika mereka menelusuri, bagaimana sih Degajah ini? Pasti juga masyarakat akan melihat itu gitu loh. Apa programnya yang ditawarkan oleh masyarakat? Apa kira-kira pengalamannya? Gitu kan? Apa yang mungkin sudah pernah dilakukan untuk Bali? Ini kan masyarakat juga akan menilai. Sedangkan di sisi lain saya melihat model kampanye yang dilakukan oleh Koster Giri ini jauh lebih membumi. Apa yang mereka lakukan? Kenapa saya katakan membumi? Karena Koster Giri mungkin mereka hampir tidak ada kampanye terbuka dengan massa besar selain mungkin senam massal gitu kan. Justru mereka lebih banyak menerapkan pola kampanye datang ke kelompok-kelompok masyarakat, datang ke kantong-kantong suara. Di mana itu? Satu, kelompok-kelompok adat. Dua, kelompok seketeruneng. Ya kan? Tiga, dadia-dadia. Nah ini yang justru jauh lebih efektif. Ini kantong-kantong suara loh. Desa-desa. Mereka didatangin, itu sudah sangat dihargai. Ada semacam dialog langsung di situ. Apalagi tipikal Pak Giri Praste kan, yang dikenal sebagai Bupati Bares. Dialog itu mungkin masyarakat akan berharap sesuatu. Ada yang mereka dapatkan di situ. Ada janji kampanye mungkin yang dirasa lebih realistis untuk mereka bisa dapatkan. Itu lebih mengena loh pola kampanye seperti itu. Dibandingkan dengan pola kampanye yang memang mengejar euforia. Kalau dulu euforia yang dikejar. Enggak juga. Enggak juga ya.
Kita pernah lihat ya mungkin sebelumnya ya, ketika Pak Koster berhadapan dengan Pak Ray Mantre, kan hampir sama juga. Keliling Bali, hampir semua kabupaten ada konsernya, gitu loh. Wah, masa yang hadir juga besar. Tetapi hasilnya juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin pertimbangan waktu, Pak Yuda. Masa kampanye ini kan tidak panjang. Kalau kita mendatangi kantong-kantong suara ke 1, 2, 3, 4, takutnya tidak sampai semuanya. Sehingga kita undang semua. Kenapa ada yang bisa melakukan itu? Lalu kemudian itu dipakai sebagai kendala, mungkin kan tidak. Nah, contoh nih, lagi-lagi nih soal strategi kampanye. Betul. Oke lah kalau kita menganggap bahwa konser itu efektif, minimal dengan ada keterkenalan di situ, efektif dari sisi pengenalan paslon, berharap masyarakat akan memilih. Kita lihat siapa artis-artis yang dihadirkan, yang mungkin diharap bisa menjadi vote getter di situ. Kalau paslon 01 saya lihat. Tapi mohon maaf saya potong. Paslon 01 juga melakukan sistem kampanye mendatangi kelompok-kelompok ini, Pak. Iya, betul. Tetapi kan saya justru lebih melihat euforia itu yang sering dilakukan. Oke. Hampir setiap minggu loh itu. Ya. Kalau nggak bentuknya konser, ya jalan santai. Ya. Memang jalan santai itu sempat menjadi sorotan Bawaslu kan. Betul. Karena ada hadiah. Tapi itu kan bisa disiasati. Yang melakukan bukan tim. Jadi bukan kampanye mulia pas, tetapi jalan sehat bersama masyarakat di Gajah. Nah kan begitu. Tapi kan orang melihat itu ini bagian kampanye juga, tanda kutip terselubung gitu loh kan. Memang tidak ada logo mulia pas, tidak ada nomor 1, tetapi kan jalan sehat bersama di Gajah. Orang tahu siapa di Gajah kan, calon gubernur. Betul. Nah itu. Kalau kita lihat perbandingan nih, ketika konser dilakukan oleh Mulia Pas, banyak artis nasional yang dihadirkan, artis-artis hebat nasional, selebgram nasional. Memang mereka followernya, ini yang diharapkan kan follower itu memilih Mulia Pas. Betul. Tetapi jangan salah, follower mereka akan menyebar secara nasional. Bandingkan dengan Koster Giri yang lebih mengoptimalkan artis-artis daerah, selebgram daerah yang juga followernya cukup tinggi. Justru disitulah yang efektif karena apa? Followernya kan 85% terfokus di Bali. Betul. Justru itu lebih mengena menurut saya. Nah itu dua hal yang dalam hal kampanye yang saya lihat ada perbedaan, dan di situ saya lihat keunggulan daripada Koster Giri. Lebih ini keunggulannya secara euforia mungkin iya 01. Tetapi secara efektivitas saya lihat 02 yang lebih mengena. Karena ada interaksi dan diskusi. Interaksi langsung di bawah. Nah, kemudian ketiga nih. Debat. 3 kali debat itu juga berpengaruh. Performan paslon dalam debat itu juga mempengaruhi pola pikir masyarakat. Coba lihat ketika komentar-komentar di sosial media. Nah itu sudah mengarah kan. Dan kita melihat Koster Giri lebih menguasai forum debat itu. Karena Koster Giri punya potensi dan punya pengalaman sebagai karena pengalaman dan penguasaan materi. Itu yang saya lihat. Dan masyarakat secara kasat mata bisa menonton kan. Dari situ masyarakat bisa melihat. Saya lihat memang Koster Giri lebih unggul lah. Seperti itu. Di debat. Dan saya lihat juga di debat itu cara paslon 01 nih Mulia Pas dalam menyerang setiap kinerja Pak Koster ketika itu nggak cukup efektif. Di satu sisi
Pak Koster ini memang sudah di branding untuk tidak meladeni pola saling serang dalam debat. Ketika beliau diserang seperti apapun, beliau cukup tenang untuk merespon gitu loh. Nah ini juga berpengaruh juga. Menerima. Betul. Apa itu salah satu bentuk strategi untuk mencari empati? Boleh jadi. Dan Pak Koster rupanya paham itu gitu loh. Lebih baik saya nggak ladenin, menyerang personality. Beliau nggak ladeni gitu loh. Beliau fokus pada apa program yang ditawarkan. Beliau fokus apa yang menjadi pengalaman beliau yang beliau yakinkan kepada masyarakat bahwa itu adalah modal beliau. Gitu loh. Wow. Ternyata kalau dalam debat kita terlalu menyerang salah satu paslon, pengaruh juga kepada masyarakat yang kurang empati. Sering nonton debat Prabowo ketika itu kan, Pilpres. Ya, betul. Bagaimana Prabowo waktu itu kan menjadi bulan-bulanan paslon 0103 ketika itu. Betul. Iya kan? Bahkan seperti ada kesan kerjasama 0103 untuk menyudutkan Prabowo. Betul. Yang ada apa? Empati masyarakat. Ini mesti harus kita renungkan bagi teman-teman kita yang nanti yang mau nyalon. Iya. Bahwa debat itu bukan masalah kalah menang ya. Debat itu adalah bagaimana kita mampu menyampaikan program kerja kita. Betul. Dan yang paling penting bukan masalah mampu. Iya. Bisa nggak mengambil hati? Iya. Empati daripada. Betul sekali. Berarti meninggalkan rasa ego pintar itu. Iya. Wow, ini pelajaran. Kalau orang pintar susah seperti itu, Pak. Iya. Jadi pintarnya tidak cukup kan? Nggak, kalau pintar dalam berdebat, anggaplah kita pilpres, Pak Prabowo diserang oleh dua paslon, beliau ya menjawab dengan karakternya. Iya. Pak Koster ya memang Degajah kemarin melakukan kritikan-kritikan atas pemerintahan tersebut. Seru. Nah, bagaimana sekarang dewasa menerima atas kritikan tersebut? Ya. Pak Koster berhasil menurut Pak Yuda? Berhasil. Jadi dia berhasil memainkan emosi audiens. Kalau seandainya Pak Yuda nih dijadikan anggaplah sutradara tim daripada Mulia Pas. Dalam debat pertama pasti Pak Yuda punya evaluasi. Pasti evaluasi. Apa yang kira-kira Pak Yuda evaluasi atas seandainya Pak Yuda dipakai sebagai tim pemenangan Mulia Pas? Begini, kalau kita bicara kemampuan, itu sesuatu yang mutlak harus dimiliki. Kecerdasan, ya. Tapi tentunya kemampuan itu tidak cukup. Hal lain adalah soal attitude, soal adab, ya kan? Ya. Itu yang paling penting. Jadi performa itu mencakup banyak hal. Sampai kemampuan diri, juga mengenai attitude. Nah, ini penting. Itu mungkin karena Pak Degajah masih muda ya. Jadi euforia. Salah satunya iya. Euforia semangatnya untuk mendapat. Gaya mudanya yang lebih menonjol gitu. Akan tetapi trennya cocok buat anak muda, belum tentu cocok buat kalangan. Ya itu yang saya bilang tadi. Kalau di kalangan milenial bisa masuk. Di kalangan milenial bisa masuk. Tapi ingat di Bali ini, milenial pun itu ada dalam wilayah-wilayah adat. Kadang-kadang milenial juga dipengaruhi oleh lingkungan adatnya, dan persoalan adat di sini dikuasai betul oleh Pak Koster. Sampai Pak Giri juga sangat bisa masuk ke kelompok-kelompok adat ini. Seberapa besar Pak Yuda adat di Bali mempengaruhi politik? Mengapa selama ini banyak kritikan kepada paslon 02? Memanfaatkan wilayah adat untuk kepentingan politik.
Memang itu terjadi, tetapi harus diakui itu efektif. Memang kalau kita bicara idealnya, politik jangan dicampur adukkan dengan adat lah. Adat jangan sampai dipengaruhi oleh politik. Ya, adat jangan ikut masuk dalam wilayah politik. Tetapi inilah yang bisa dilakukan oleh seorang Koster Giri. Pak Koster selama kepemimpinannya sudah membangun yang namanya mengefektifkan apa yang namanya Majelis Desa Adat. Nah, itu bisa menjadi tanda kutip ya, mesin juga buat beliau. Mungkin sebagian orang menganggap itu salah. Tetapi kan seperti yang pernah saya sampaikan juga, politik itu kan jalan untuk meraih kekuasaan. Betul. Dalam sisi apapun ketika peluang itu ada, salah sekalipun itu bisa dilakukan. Ketika orang menganggap salah mencampur adukkan kampanye ke wilayah adat. Tetapi kita nggak perlu munafik lah. Hampir banyak calon mulai dari pemilu legislatif, calon-calon legislatif pada saat pilpres, termasuk sahabat pilkada sekarang, menggunakan ranah-ranah adat. Iya, karena memang itu cukup efektif untuk dimainkan. Pak Giri pun sebelum waktu menjabat sebagai Bupati Badung, bantuan dan lain sebagainya banyak karena adat. Ya, jadi Pak Giri ini kan memang sudah punya pengalaman panjang 10 tahun sebagai bupati. DPR. Dan beliau memang sangat berpengalaman memainkan itu. Beliau tahu ini kantong-kantong yang harus beliau pelihara sebagai modal politiknya ke depan. Ya. Itulah. Beliau sangat menguasai itu gitu. Begitu juga dengan Pak Koster. Nah, ini harus yang dipelajari oleh politisi-politisi muda kelak itulah. Artinya Pak, untuk incumbent begitu susahnya mengalahkan pertahanan untuk incumbent. Untuk kita bisa mengalahkan pertahanan, apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ya, petahana itu kan bagaimanapun sudah memiliki keunggulan ya. Keunggulan dari sisi pengalaman, dari sisi kinerja, dari sisi penguasaan terhadap basis-basis pemilih. Itu keunggulan petahana. Di samping dia mungkin bisa menggunakan kekuasaannya yang masih berpengaruh untuk memperoleh kemenangan itu. Nah, di Bali sendiri saya melihat bahwa kajian kami ketika saya masih di DPP Golkar saat itu, dari hasil survei itu kami juga melakukan kajian-kajian di lapangan secara langsung. Dan saya melihat bahwa karakteristik Bali di mana PDIP sangat kuat ini akan susah untuk dilawan. Karena saya bilang tadi, siapapun yang dicalonkan oleh PDIP, dia sudah memiliki modal 20% suara partai yang tidak akan bergeser siapapun calon yang dimunculkan. Seperti apapun kualitas calon yang dimunculkan. Ada tapinya, Pak. Karangasem? Nah, bukan PDIP? Kalau Karangasem, saya akui memang di situ cukup menarik. Ini model untuk di Bali ya, ini seperti antitesis nih. Nah, apa yang bisa kita pelajari di situ? Jadi kita coba mereview ke belakang. Modal kekuatan partai, PDIP paling lemah di Karangasem memang. PDIP paling lemah di Karangasem. Kalau kita bicara dari presentase pemilu legislatif, perolehan suaranya, kalau di daerah lain kan kabupaten lain itu cukup menonjol nih selisihnya, perbedaan jumlah kursinya. Betul. Tapi kalau di Karangasem itu tidak, cukup bersaing dengan partai lain. Bahkan di Karangasem itu satu-satunya partai non PDI yang pernah berkuasa dan pernah menang di pemilu legislatifnya. Golkar ketika itu pernah menang dengan 13 kursi, PDI 12 kursi. Pada masa
kepemimpinan Pak Wayan Gerdek sebagai bupati. Nah, ini pasca reformasi ya. Ya. Ketika itu bupatinya Pak Gede Sumantara. Nah, ketika bertarung untuk periode yang kedua, beliau kalah. Kalau sebagai incumbent. Padahal juga calonnya ada 4. Karena dari sisi rumus pertarungan pilkada nih, ketika incumbent berhadapan dengan banyak calon, peluang menangnya sudah lebih tinggi. Peluang menangnya justru lebih tinggi. Jadi semakin banyak calon, semakin menguntungkan untuk incumbent sebenarnya. Tapi beliau kalah. Itu pertama kali. Kemudian berlanjut ketika pemerintahan Pak Gerdek. Nah, Pak Gerdek itu memang dari sisi kekuatan logistiknya kuat, pola kepemimpinan beliau juga cukup baik. Sehingga beliau bisa menjabat selama 2 periode. Dan Golkar waktu itu mampu memanfaatkan kondisi itu untuk merebut kemenangan di Pileg. Tetapi kemudian pasca Pak Gerdek, Ibu Mas Sumatri ini, logistik kuat, tapi ada sebuah evaluasi dari masyarakat terhadap kepemimpinannya. Nah, ini yang saya bilang agak unik di Karangasem. Berarti Karangasem pemilihnya cukup cerdas. Mereka bisa melihat hasil apa yang diberikan pemimpin mereka. Mungkin lebih tepatnya di samping karena kekuatan partai PDIP yang tidak kuat cengkramannya di Karangasem. Yang kedua, mungkin isu perubahan lebih efektif dimainkan di Karangasem. Terutama ketika kita bicara soal kualitas kepemimpinan. Dan satu lagi mungkin adalah soal tipikal masyarakat di situ. Tipikal? Iya. Bagaimana, Pak? Pada wilayah-wilayah tertentu ada sebuah nilai pragmatismenya yang cukup tinggi. Mereka nggak peduli ini partai apa yang berkuasa sekarang, siapa calon yang akan muncul. Tapi kadang-kadang ada pemikiran, apa sih yang akan diberikan oleh calon ini kepada kami sekarang? Nah, itu kadang-kadang di beberapa daerah ada seperti itu. Tapi ya saya mungkin lebih mengatakan bahwa isu perubahan sangat mudah dimainkan karena cengkraman partai di situ, terutama yang selama ini unggul dalam pemilu, tidak begitu kuat. Artinya gap antara PDIP dengan partai lain ini tidak begitu lebar seperti halnya kabupaten yang lain. Sekarang PDIP memang unggul di situ. Sebentar, Pak. Pemilu legislatifnya ya. Di Karangasem? Di Karangasem 15 kursi. PDIP unggul. 15 kursi. Nah, artinya kan tidak dominan kan? Setidaknya PDIP pemenang pemilu legislatif. Pemenang legislatif. Kemungkinan menang calon dari PDIP. Harusnya besar peluang menangnya dari PDIP. Harusnya, apalagi 3 calon. Apalagi 3 calon. Cuman kan selama ini kita juga sering mendengar, termasuk dalam diskusi saya pada waktu dengan beberapa tokoh masyarakat, termasuk dengan beberapa rekan-rekan di PDIP. Dalam pemetaan mereka memang menganggap Karangasem sebagai titik lemah. Oke, Pak. Ke depan nih, kalau kita nih, mungkin Pak, mungkin saya nanti, siapa tahu, atau teman-teman yang lain, tatkala kita bertarung menjadi salah satu pimpinan atas daerah kita, entah itu bupati, entah itu gubernur, Pak, berarti kita keder duluan kalau kita melawan PDIP. Pertanyaan saya, Pak, catatan apa yang mesti kita lakukan atau catatan-catatan apa yang mesti kita evaluasi seandainya kita menjadi paslon tersebut untuk melawan yang notabene PDIP adalah banteng dari Bali adalah bantengnya PDIP,
pemilihan terbanyak, memiliki idealisme untuk membongkar itu semua, apa yang mesti kita evaluasi di sana? Saya melihat tergantung pada targetnya apa. Ketika seseorang ingin maju menjadi calon kepala daerah di Bali, kita bicara target politik dulu nih. Dari calon yang bersangkutan dan dari partai pengusungnya. Mau berpikir idealisme, dalam bingkai demokrasi mesti ada pertarungan. Mesti ada yang saling berhadapan. Atau mungkin berpikir realistis. Ya kan? Kalau memang tujuannya adalah sekedar melawan, agar ada demokrasi yang berjalan di situ. Targetnya menang, Pak. Kalau kita bicara target menang kan harus ada ukurannya. Pak Harto sekarang menjadi calon Bupati Gianyar lah. Anggaplah dalam periode kemarin ini, 2024, pertarungan Pilkada 2024. Ya. Katakanlah seorang Pak Harto ingin jadi calon Bupati Gianyar. Pasti akan mengukur diri kan. Kira-kira saya ini punya kemampuan nggak? Dan mesti menyiapkan untuk menghadapi seorang petahana Agus Mahyastra umpamanya. Mesti menyiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Iya, pertimbangan satu, ketokohan diri. Betul. Ukurannya apa? Kita juga masih harus mensurvei diri kita. Apa yang kita... Kemudian kedua, kekuatan lawan. Kekuatan lawan udah kuat sekali. Jadi kita harus pahami kekuatan lawan itu. Kelemahan, kekuatan lawan. Kalau rasa-rasanya kekuatannya masih lebih dominan daripada kelemahannya, apa realistis kita tampil untuk menghadapi? Ini dulu. Kecuali kalau kita sebagai pimpinan partai tidak peduli dengan hal itu. Karena sudah punya popularitas tersendiri. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting kita lahirkan calon, bisa menghadapi, kalah menang urusan belakangan. Ada juga kok yang begitu gitu loh. Itu yang saya bilang targetnya apa. Kalau kita ingin sekedar menegakkan demokrasi gitu kan, di mana harus ada pertarungan di situ sebagai sebuah dinamika, ya bolehlah. Tetapi kalau memang kita ini ingin kemenangan, tolak ukur jelas. Kita harus tahu tolak ukurnya, kita harus tahu ukuran-ukurannya, kita harus tahu juga kekuatan kelemahan lawan. Kita harus sudah membuat peta itu sejak awal. Kemungkinan-kemungkinannya. Ketika dirasa kita sulit menghadapi, pemikiran yang lebih logis dan realistis bagi kita di partai, ya mungkin sebaiknya kita bergabung mendukung. Koalisi. Iya. Dan saat di alam demokrasi saat ini itu bukan hal yang tabu kok. Betul. Itu namanya mengukur diri, Pak Harto. Gerindra saja partai pemenang pemilu ketika dia memang tidak memiliki figur yang kuat, dia memilih bergabung. Contoh di DKI Jakarta. Sebagai partai besar, tapi tidak memiliki figur yang bisa ditampilkan di DKI. Ya. Paslon yang diusung justru adalah kader Partai Golkar Ridwan Kamil dan kader PKS Pak Suswono. Nah itu kan berarti Gerindra sudah mengukur kemampuannya. Tidak berpikir bahwa yang penting saya punya calon. Dia lebih berpikir realistis. Walaupun sementara ini hasil di pemilihan kemarin masih tertinggal. Betul. Apakah nanti ada potensi 2 putaran atau 1 putaran kita belum tahu. Karena resminya kan pasti keputusan KPU. Berarti tolak ukur itu penting. Tolak ukur sangat penting. Dan target pencapaian mau menjalankan demokrasi. Betul. Apa mau menang? Mau menang. Kalau mau menang, realistis dan logis. Realistis dan logis. Kalau Pak Yuda melihat dalam Pilgub kemarin, kelemahan Koster Giri di mana?
Kelemahan Koster Giri yang saya lihat, ya mungkin kepada personalisasi Pak Koster. Itu yang pertama. Tapi hal itu kan bisa ditutupi lah. Ditutupi dengan catatan program yang sudah beliau buat. Jadi kelemahan itu yang saya lihat adalah bahwa ada beberapa kebijakan mungkin sebelumnya yang kurang populer di mata masyarakat. Ada satu isu sentral itu adalah soal, ya mungkin yang pertama pada saat COVID. Yeah. Nah, ini kan debatable sebenarnya kalau kita bicara kebijakan beliau saat COVID. Ada sebagian pihak yang mengatakan beliau mampu, tapi ada sebagian pihak yang menjadi korban secara ekonomi dari COVID itu menganggap beliau gagal. Nah, ini debatable lah. Yeah. Kemudian dari sisi Piala Dunia juga. Jadi ada semacam perbedaan persepsi ini di masyarakat nih. Bagi yang kurang paham gitu kan, dianggap Pak Kosternya menolak Piala Dunia. Dan ini yang kemudian dimanage oleh paslon lain gitu loh. Betul. Digoreng oleh paslon lain. Jadi menolak Piala Dunia berarti membangkang terhadap pemerintahan, terhadap Pak Jokowi. Ya, mungkin setelah kita dengar penjelasan beliau, kan bukan Piala Dunianya yang ditolak, tetapi kehadiran Israelnya di Bali, yang kemungkinan berpotensi mengibarkan bendera di situ, sehingga bertentangan dengan peraturan Menteri Luar Negeri lah, kan gitu ya. Nah ini isu yang sering digoreng lah oleh paslon. Kemudian kedua, kelemahan berikutnya adalah kalau pada sisi Pak Girinya sebenarnya bukan kelemahan lah, tetapi itu dijadikan isu politik yang berkaitan dengan isu korupsi, soal dana hibah, bansos, dianggap ada permainan, ada pemotongan di situ. Nah kemudian Pak Giri ini kan tidak secara tegas menanggapi berbagai persoalan dan isu-isu korupsi yang muncul di lapangan. Ya kan ada beberapa kasus nih yang berkaitan dengan dana hibah yang kemudian bermasalah di lapangan. Sebenarnya bukan dari sisi kebijakannya yang salah, kan gitu? Dari pengelolaan di bawah katanya. Pengelolaan di bawah, tetapi hal itu kan tidak terlalu direspon oleh Pak Giri nih. Itu kelemahan. Bagi saya itu kelemahan. Harusnya beliau menjelaskan. Tapi ya, untunglah dalam kacamata saya itu tidak terlalu berpengaruh rupanya. Mungkin masyarakat lebih realistis menilai apa yang pernah beliau berikan kepada masyarakat daripada persoalan isu-isu korupsi itu gitu loh. Ya bagi masyarakat yang bisa melihat menilai secara intelektual gitu kan. Ya ketika banyak bantuan, siapapun bisa memberikan bantuan. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten. Ketika bantuan diterima, kemudian di bawah terjadi penyelewengan. Ini kan kemudian dalam momen pilkada ini digoreng-goreng nih. Seolah-olah bahwa kejadian ini merembet ke atas. Betul. Apalagi selama ini sering diisukan gitu bahwa hibah itu ada kepentingannya. Ada yang menganggap itu ngalih bati lah, walaupun itu belum bisa dibuktikan kan. Bahkan Pak Giri melakukan itu sudah jauh-jauh hari waktu beliau menjabat sebagai Bupati Badung. Betul. Jadi memang beliau lakukan itu pada saat menjadi Bupati Badung. Dan berhasil karena masyarakat merasa utang budi. Lebih tepatnya mungkin terbantu. Sehingga menjadi hutang. Ya artinya masyarakat Bali ini kan lebih ini ya. Masyarakat yang sangat ingat dengan budi baik orang gitu lah. Masyarakat yang mengerti tentang karma. Betul.
Jadi Pak Yuda pernah berkarma sama saya tidak enak, ya saya harus berkarma. nah itu dia, seperti itu. Pak Yuda, kalau kita bicara dari tadi logistik, ongkos politik di Bali, menurut Pak Yuda, apakah mahal, Pak? Dengan fenomena masyarakat yang tadi kita diskusikan. Di beberapa tempat mungkin iya. Tapi di wilayah-wilayah tertentu, bahkan sebagian besar, saya melihat justru kekuatan partainya yang dominan. Kekuatan partai, Pak. Kekuatan partainya, soliditas partainya. Teknologi, Pak, apakah mempengaruhi? Mempengaruhi. Mempengaruhi, Pak, ya? Mempengaruhi, karena itu berkaitan dengan branding. Branding diri. Personal branding. Benar. Teknologi, Pak, ya? Iya. Kita nggak bisa mengabaikan itu. Kita harus ikutin itu. Kita harus ikuti itu. Wow. Bagi Pak Yuda, apa kesalahan fatal dari pola kampanye selain pengerahan massa yang maksimal dari paslon Mulia Pas? Biar kita belajar di sana, Pak. Dari sisi saya ya, Betul. dari sisi pemikiran saya, Pendapat. pandangan saya, Ya. Mulia Pas tidak tajam dalam melahirkan program, tapi justru lebih banyak menjual hegemoni Prabowo, Presiden Prabowo. Jadi bahkan di masyarakat juga hal itu selalu diucapkan. Gimana ini? Kok sedikit-sedikit Prabowo, sedikit Prabowo. Nah ini juga yang harus kita evaluasi juga. Evaluasi bahwa kita tidak harus bergantung pada pimpinan di atas. Tapi apa yang harus kita lahirkan? Apa yang dibutuhkan oleh Bali ini yang mereka harus mengerti, yang kita harus mengerti. Itulah, itu pertama. Kemudian ada juga nih, kalau kita bicara linearitas, oke lah. Jadi idealnya memang begitu. Ketika presidennya umpamanya kan dari Kim gitu kan. One Komando. Beda. Kalau dalam pandangan saya, linear itu beda dengan one komando. Kalau linear oke. Ya. Ketika presidennya Prabowo, mungkin idealnya gubernurnya juga dari Partai pengusung. Partai pengusung yang sama. Itu kabupaten kota. Linear. Tetapi kalau menurut saya, one komando itu beda. One komando itu mungkin lebih tepat pada Kerajaan. entitas-entitas tertentu, seperti di militer umpamanya. One komando. Pak Harto kan mungkin sering mendengar itu di istilah militer. Iya. Satu komando. Betul. Ketika satu komando, apapun perintah atas harus dijalankan kan. Sedangkan dalam prinsip bernegara kita ini otonomi. Ada otonomi di situ yang justru harus lahir program-program itu dari bawah. Disitulah yang menjadikan bahwa kita harus percaya diri. Percaya diri. Bukan sedikit-sedikit Pak Prabowo. Iya. One komando itu malah bisa kontraproduktif untuk kita pakai sebagai bahan kampanye. Karena one komando itu artinya apa diperintah atas kita harus ikut. Tidak bisa dibantah. Tidak ada tawar-menawar. Bagaimana kalau, kita bayangkan nih, bagaimana kalau prinsip one komando jalan, di atas kemudian seperti yang didengungkan oleh Wakil Menteri Pariwisata, sempat itu kan, akan dilanjutkan rencana wisata halal di Bali. Nah kalau anggap itu katakanlah sudah diputuskan di pusat. Ya kalau umpamanya one komando ya harus jalan, nggak boleh bantah. Otonomi nggak berjalan. Nggak berjalan. Karena dalam prinsip otonomi ini kan dari bawah ini yang harus berkreasi. Memang ada program pusat. Program-program pusat yang memang akan dijalankan di daerah. Yang ini juga harus kita hormati oleh pemerintah daerah. Tapi kreativitas pemerintah daerah dalam mengelola daerah
kemudian bagaimana mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat, itu juga penting. Gitu. Ya. Jadi dua arah ini. Oke. Satu lagi nih, kalau kita bicara apa yang tadi ada dalam pikiran saya. Ada satu bahan kampanye yang menurut saya kurang cerdas. Nah, apa itu Pak? Yang mungkin dalam pandangan saya justru tanda kutip membodohi masyarakat. Contohnya? Jadi isu terkait dengan jika tidak linear pilihannya, maka pembangunan tidak akan jalan. Pak Arte pernah dengar itu kan? Pernah. Kalau menurut saya ini tanda kutip membodohi masyarakat. Bukannya kampanye itu lebih banyak kepada obral janji? Boleh, obral janji boleh. Tetapi juga kita harus realistis gitu loh. Jadi saya bilang Bali ini kecil kok. Bali ini sudah masyarakatnya sudah banyak yang rasional berpikirnya gitu. Kalau kita sekarang terus dengungkan bahwa ketika nanti kepala daerah yang terpilih ini beda dengan pusat, nah ini pembangunan tidak akan jalan. Tapi ada catatan buat saya Pak, bahwa Dki tetap menang. Apa itu? Catatan buat saya. Karena apa? Kalau kita melihat start awalnya, Dki ini siapa sih Pak? Sama seperti yang Pak sampaikan tadi. Oke. Popularitas jauh kalah. Jauh. Pengalaman Jauh kalah. Pengetahuan, Jauh kalah. penguasaan materi. Ya. Akan tetapi saat ini dengan dia ada kesempatan untuk menjadi paslon Gubernur Bali, elektabilitasnya dia naik. Ya itu sudah otomatis. Berarti Jadi dia sudah punya. dia menang dalam elektabilitas saat ini. Kalau dia bisa maintain sekarang Pak, 5 Ada tahun. peluang ke depan menjadi figur yang potensial. Nah, Nah itu kemenangan. Saya setuju itu. Artinya begini, kemenangan untuk dia mendapatkan pengalaman. Ya kan? Kadang-kadang pengalaman ini kan adalah guru yang utama kan. betul. Ada peribahasa seperti itu. Pengalaman adalah guru yang utama. Kemenangan Degajah di situ. Jadi dia mampu melakukan dia mampu memanfaatkan momentum pilkada ini sebagai langkah awal perjalanan politiknya ke depan. Terutama dari sisi kepemimpinan. Disinilah pentingnya. Jangan sampai seperti Pak Prabowo. Ya. 3 kali mencalonkan diri, baru 3 kali Pak ya. Baru apa Saya yang rasa nggak masalah dalam politik itu. akan tetapi bisa loncat Pak. Karena kita bisa belajar dari strategi Pak Prabowo. Ya. Bagaimana dia menang dengan kemenangan Pilpres sekarang ini? Karena mengambil ketokohan daripada Pak Jokowi. Pak Jokowi. Menurut Pak Yuda, 2029 gubernurnya Pak Giri Praste, wakil gubernurnya Degajah. Dalam politik itu semuanya sangat mungkin. Apapun. Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Politik itu sangat dinamis. Politik itu last minute. Belajar dari kata-kata Pak Yuda tadi, saya suka ini. Coba kita belajar dari Pak Giri Praste. Bagaimana dia memaintain dirinya dia menjadi DPR, Bupati Badung, dan bahkan Pak Yuda mengatakan popularitas dan elektabilitas Pak Giri jauh lebih tinggi dari Pak Koster. Betul. Kenapa? Dan ini data. Nah, kenapa dia mau menjadi wakil gubernur? Jiwa-jiwa ini yang mesti kita pelajari. Iya. Untuk apa? Untuk jenjang 5 tahun ke depan. Dia bisa mengalahkan egonya. Di situ Pak. Dan tidak ada salahnya juga, ini adalah pelajaran seperti yang Pak bilang tadi, kemenangan Degajah menaikkan elektabilitas, langkah awalnya untuk 5 tahun ke depan. Betul. Jadi 5 tahun ke depan sudah pasti ya. Apalagi sekarang begini. Ini kan presidennya Prabowo. Beliau adalah ketua umum Partai Gerindra. Dan ini bisa menjadi efek yang sangat baik
bagi Gerindra untuk memanfaatkan momentum ini meraih kemenangan 2029. Ternyata Pak ya, di dunia politik kita mesti sangat logis ilmu Pak tadi. Betul. Sangat logis. Apa tadi lagi satu Pak? Realistis. Realistis. Dan satu lagi saya tambahkan, mesti nahan ego. Belajar sama Pak Giri. Betul. Pak Yuda, banyak hal yang kita pelajari hari ini. Baik. Ini merupakan catatan-catatan politik di Bali. Semoga teman-teman kita Pak, siapapun nanti yang akan maju, diskusi kita hari ini sangat penting. Dan saya merasakan juga, mudah-mudahan menjadi sebagai materi untuk persiapan kita ke depan. Betul sekali. Terima kasih Pak Yuda. Jadi mudah-mudahan berbagai momentum pemilu, pilpres, pilkada, ini menjadi pembelajaran yang sangat baik bagi teman-teman kita, masyarakat, politisi muda, untuk mulai memikirkan dari sekarang. Ada yang menarik tadi Apa Pak? rencana ke depan? Ada yang menarik tadi Pak, bahwa siapapun paslon yang maju saat ini, mereka adalah pemenang semua. Betul. Karena selalu ada sisi baik dalam kekalahan. Betul. Satu hal lagi mungkin saya tambahkan sedikit, ini kan semua perhelatan politik sudah berakhir nih. Pemilu, pilpres, pilkada. Jadi ketika kemarin dinamikanya sangat tinggi, ketika sudah ada pemenangnya saat ini, artinya mereka lah yang terpilih sebagai pemimpin di daerah. Mari ke depan kita dukung sama-sama. Dan apa yang mereka janjikan? Dan bagi mereka yang terpilih, dipercaya oleh masyarakat, mari emban amanah masyarakat dengan baik. Jadilah pemimpin yang betul-betul berpikir untuk kemajuan daerah kita. Jadi jangan sampai jadi pemimpin yang korup. Seperti itu. Oke Pak. Terima kasih Pak Yuda. Kemenangan dan kekalahan itu adalah dua hal. Dan ternyata kesempatan itu merupakan kemenangan awal. Dan di balik kekalahan selalu ada kemenangan. Karena apa? Karena semua manusia akan dimenangkan. Atas apa? Atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Bila mana kita bisa mengambil hal-hal yang memang bermanfaat buat kita. Semoga bermanfaat Pak Yuda diskusi kita hari ini. Dan siapapun pemimpin ke depan, seperti pesan beliau, jangan korupsi, penuhi janji-janjinya, amanah masyarakat, memajukan Bali, dan semoga benar-benar bisa tercapai. Terima kasih Pak Yuda. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Thank you Pak. Yeah.